Nah, dalam metode itu misalnya saya berikan contoh, di luar itu kebun saya basah. Itu kita bisa cari beberapa dugaan. Pagi-pagi basah. Kemungkinan hujan tadi malam. Kemungkinan yang kedua, ada mobil yang lewat bawa air dan tumpah situ. Kemungkinan ketiga, biiyah menyiram kebun itu. Kemungkinan keempat, maaf, ada binatang pipis di situ. Seluruh kemungkinan itu kita tes. Kemungkinan pertama, hujan. Semua orang sepakat tidak ada hujan tadi malam. Oh, jadi bukan hujan nih. Kemungkinan yang kedua, disiram. Tanya sama biiyahnya langsung. Enggak nyiram. Kemungkinan yang ketiga, mobil lewat. Nah, itu rada susah penelitiannya. Tapi kita cari-cari. Kemungkinan yang keempat, ada binatang. Kalau binatang itu yang pipis, dia hanya di satu lokal. Itu hanya hujan lokal. Tapi kalau ini ternyata misalnya rumput itu basah semua, maka kemungkinan itu pun, dan tinggal satu kemungkinan ada mobil yang lewat yang tidak kita ketahui. Karena yang lainnya itu tidak mungkin. Nah, begitu pula metode itu saya gunakan. Nah, saya berikan contoh, Pak, tentang hadis yang asalnya untuk Imam Ali, kemudian dipindahkan kepada Abu Bakar, misalnya. Itu kapan? Jangan-jangan dari Abu Bakar dipindahkan kepada Imam Ali, kan bisa aja. Kata orang Syiah itu, hadis tentang Imam Ali kepada Abu Bakar. Padahal menurut kita ini, hadis Abu Bakar diambil Syiah, dipindahkan kepada Imam Ali. Misalnya, dalam Sahih Bukhari, disebutkan, Sahih Bukhari itu kan tingkatnya lebih tinggi kalau dalam persohihan perdoifan. Jadi hadis-hadis yang di bawahnya itu dianggap tidak berlaku. Dalam Bukhari disebutkan bahwa semua pintu yang menghadap masjid harus ditutup kecuali pintu Abu Bakar, gitu. Dalam hadis lain, ya bukan di Bukhari, hampir semua para hadis yang lain, semua pintu yang menghadap masjid harus ditutup kecuali pintu Ali. Itu kan hadis ini. Nah, apa Abu Bakar yang pindah menjadi Ali, atau Ali yang dipindahkan menjadi Abu Bakar? Kita pakai metode historis itu. Misalnya, cek rumah Abu Bakar dibandingkan rumah Imam Ali emang di sekitar masjid itu. Dan rumah Imam Ali itu pintunya langsung menghadap masjid. Ada juga rumah sahabat lain pintunya menghadap masjid. Abu Bakar itu kira-kira 1,5 kilometer dari masjid. Tidak mungkin perintah itu untuk rumah yang 1,5 kilometer dari masjid, dan itu hanya ditutup. Karena kalau begitu, maka semua rumah penduduk Madinah yang menghadap masjid harus ditutup walaupun jaraknya sekian kilometer. Ya, itu satu kemungkinan. Yang kedua, untuk tujuan apa sebetulnya rumah itu ditutup? Karena pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sembarang itu. Jadi apa keistimewaannya rumah Abu Bakar walaupun jauh 1,5 kilometer harus ditutup dari masjid? Apa keistimewaan rumah Imam Ali itu sampai beliau itu boleh terbuka pintunya menghadap masjid? Kita cari lagi data sejarah yang lain. Setelah dikumpulkan datanya itu, akhirnya kita ketahuilah bahwa itu yang paling mungkin, the best explanation, bahwa itu tentang Imam Ali. Karena kalau diambil itu Abu Bakar, ini jadi banyak yang tidak konsistennya, tidak pasnya. Emang rada lumayan itu, seperti penelitian disertasi saya itu seluruhnya menggunakan metode abduksi itu. Jadi karena itu, untuk metode abduksi itu datanya harus lebih lengkap ketimbang hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Karena kalau itu sahih dan dhaif tinggal meneliti aja, kita pakai program Excel beliau itu juga bisa. Nggak usah. Tapi kalau harus membuktikan pakai abduction ini, ya rada sulit. Satu contoh lain lagi, misalnya tadi saya sebutkan tentang berpegang teguhlah sepeninggalku kepada dua orang, yaitu Abu Bakar dan Umar. Itu jangan itulah. Yang dicintai. Hadis yang dicintai. Satu hadis diriwayatkan oleh Aisyah, mengatakan bahwa orang datang kepada Nabi dan berkata, siapakah orang yang paling kamu cintai ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Abu Bakar. Siapa dari perempuan yang paling kau cintai? Anaknya. Dan yang meriwayatkan hadis ini adalah anaknya. Dalam riwayat yang lain, yang paling dicintai Rasulullah itu Ali bin Abi Thalib. Dan dari antara perempuan adalah Fatimah Az-Zahra.
Nah, dalam ilmu hadis sampai sekarang sebenarnya ada metode, kita harus cari hadis-hadis lain, disebutnya syawahid. Jadi syawahid itu saksi-saksi lagi dari bukti-bukti lain dari hadis yang lain. Ada banyak bukti bahwa Imam Ali lah yang paling dicintai Rasulullah. Lebih banyak bukti itu ketimbang Abu Bakar. Terus ada bukti juga bahwa Rasulullah pernah marah kepada Abu Bakar, tapi Rasulullah tidak pernah marah kepada Imam Ali. Ada bukti juga bahwa, dan seterusnya, disebutkan bahwa Imam Ali dipelihara Rasulullah sejak kecil. Rasulullah berkata, biarkan dia tempat tidurnya di samping tempat tidurku, kata Rasulullah. Dan dia selalu dibawa kemana-mana. Dan juga ada pernyataan dari sahabat-sahabat yang lain bahwa Rasulullah sangat mencintai Imam Ali. Sementara hanya dari Aisyah saja bahwa Rasulullah mencintai Abu Bakar. Hanya dari Aisyah saja. Tidak ada syawahid lainnya. Nah, biasa dalam metode historis, kita cek ini kredibilitas seseorang itu dengan metode yang kalau dalam penelitian sosial itu disebut triangulation. Triangulation itu kita tidak hanya mendengar dari satu orang aja, tapi kita harus cek kepada beberapa orang. Sebagai contoh, dulu ada seorang yang sekarang sudah lulus jadi doktor dari UPI. Kebetulan saya ikut mengujinya. Dia meneliti tentang nilai-nilai tasawuf di Darut Tauhid gitu. Sudah jadi doktor. Waktu saya ikut menguji, saya tanya apa nilai tasawuf itu yang Anda gunakan itu. Lalu dia sebut contohnya beberapa karomahnya A'agim. Pernah kata dalam satu outbound itu A'agim itu kelihatan di setiap pepohonan pada waktu outbound itu. Anda mendengar ini dari siapa? Gitu kan? Karena dia meriwayatkan hadis nih. Jangan-jangan sebetulnya foto saya yang ada di situ itu. Tapi bahwa saya dipindahkan ke itu atau A'agim yang dipindahkan kepada saya, kan itu harus dicek. Nah, saya tanya, Anda menerima ini berita ini dari siapa? Dari ibunya. Anda cek kepada orang yang ikut outbound itu. Mereka kan saksi-saksi. Enggak. Kapan itu program outbound itu diselenggarakan? Enggak tahu. Loh, kenapa Anda tidak tanya? Selain ibunya siapa lagi yang memberikan penjelasan bahwa A'agim itu ada pada setiap pohon itu pada waktu outbound di malam hari itu? Ada. Siapa? Kakaknya atau adiknya, saya lupa lagi. Nah, saya minta ini keterangan langsung dari orang yang ikut outboundnya aja. Karena ini hipotesis dia bahwa nilai tasawuf itulah yang dijalankan oleh A'agim di sekolah itu. Buktinya bahwa A'agim seorang sufi, itu gambarnya itu ada di setiap itu. Dan ini bukti ini tidak cukup kuat. Anda harus melakukan triangulation. Anda tanya A'agimnya sendiri juga, kan dia ikut outbound juga. Ya, pernah Anda tanya A'agim? Nggak pernah. Gitu. Jadi ada banyak data. Makanya itu rada beda ini peneliti UPI itu, dan saya tidak sebut namanya karena sudah jadi doktor kan. Ada lagi peneliti ini Usep ini Usep yang suka meneliti ini datang situ. Ada? Iya, maaf Pak Usep ya. Itu Pak Usep itu tanya semua orang. Bukannya tanya sama saya saja, tanya semua orang. Di sana kemarin itu tanya karena ada Pak Umar di situ tuh cerita, ini ada saudara saya yang orang Persis, sukanya puasa Senin Kemis. Tiba-tiba kemarin dia tahu bahwa Seninnya itu bulan Rajab. Nggak jadi dia, karena puasa bulan Rajab itu bid'ah. Itu kan jemaah saya tanya, karena saya sudah bubaran kok Pak Asep masih nunggu dengan Pak Umar itu masih ngobrol. Semua ditanya. Sekiranya Marli anjing itu bisa ditanya dan Usep itu ngerti, pasti ditanya. Itu artinya itu triangulation. Jadi kita harus mengecek sebuah berita, dan itu saya pergunakan untuk ilmu hadis juga. Jadi sahabat-sahabat yang melaporkan peristiwa itu harus kita cek satu sama lain. Saya juga mengusulkan bahwa untuk menguji kredibilitas kita harus uji juga aliran politik dari para sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis itu. Misalnya, siapa itu orang-orang yang meriwayatkan bahwa Imam Ali itu pernah mabok sampai ketika mau sholat dalam keadaan mabuk. Ternyata itu semuanya itu para pembenci Imam Ali. Misalnya, hadis tentang Abu Thalib itu kafir, riwayatnya itu mulai dari Al-Mughirah bin Syu'bah terus sampai ke bawah, semuanya pembenci Imam Ali. Dan Abu Thalib itu pembela Rasulullah yang luar biasa. Kesalahan dia karena dia mencintai Imam Ali.
atau sebenarnya kesalahan yang tidak disengaja, yaitu bahwa dia bapak Imam Ali. Sekarang kalau bukan bapak Imam Ali, dia tidak dikafirkan oleh orang Islam itu sekarang. Menurut saya malah sebetulnya yang kafir itu adalah yang lain. Tapi dipindahkan oleh ahli hadis dari seorang tokoh itu yang kebetulan bapaknya pendiri agama yang kedua ini. Pindahkanlah kepada Abu Thalib dan sebagainya. Nah, bagaimana mengetahui pindah sana pindah sini itu menggunakan metode historis. Saya sih misi saya nanti itu kalau disertasi ini selesai, pertama disertasi ini sudah merobohkan ulumul hadis yang begitu diapresiasi sekarang untuk menilai hadis. Yang kedua, saya mau perkenalkan metode historis ini, sehingga agama yang kita ketahui itu adalah agama yang benar-benar asli dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keasliannya itu berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Kelebihan bukti ilmiah kan tidak lagi subjektif. Kalau ilmu hadis itu kan subjektif, tergantung madhabnya. Kata yang satu sahih, kata yang lain dhaif. Kalau metode ilmiah ini kita terpaksa harus ngaku. Misalnya apa, tetap aja ngaku bahwa emang Abu Bakar itu rumah Abu Bakar, walaupun tidak masuk akal berada di sana, ya gitu kan. Ya itu akhirnya kalau sudah begitu pokoknya itu ya. Ya, dan kalau udah pokoknya ya kita tidak ini lagi. Oke, kita sudah berakhir, mohon maaf.